Bab 27. Hari-hari berlalu sejak Kathy melihat Alexander mencium wanita lain dan dia berusaha menghindari pikiran apapun tentangnya. Suatu sore yang cerah, Kathy membantu mencuci pakaian saat dia menggantung pakaian di belakang mansion bersama Dorothy. Dorothy memandang Kathy dari kejauhan saat gadis itu mengambil sebuah gaun dan pergi untuk menggantungnya di tali dengan bingung. Alih-alih tali, dia melihat temannya menggantung gaun itu di udara sebelum dia menyadari apa yang dia lakukan. Sepertinya temannya sudah seperti ini sejak pagi, tenggelam dalam pikirannya. Apakah sesuatu terjadi padanya? Cory bertanya kepada Dorothy di malam hari saat mereka bekerja di dapur. Aku tidak tahu. Aku ingin tahu apakah dia dimarahi oleh Martin karena terlambat, bisiknya padanya. Pria itu bisa menakutkan. Bagaimana kalau kita keluar dan mengunjungi desa malam ini? Karnaval akan berakhir besok, Cory menyarankan melihat Kathy menguleni adonan dengan kedua tangannya. Karnavalnya ada di sini. Mata Dorothy berbinar tetapi ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Mereka akan menutupnya pada saat kita sampai. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Buka sampai jam 11 malam. Jika kita pergi dari sini jam 9, kita harus tiba tepat waktu untuk melihat-lihat apa yang telah mereka siapkan, kata Cory sambil mengacungkan jempol. Kathy mencuci tangannya dan naik untuk membawa pakaian yang terlipat itu ke kamar Lord Alexander. Dia bertemu Cynthia di tangga dan tersenyum sebelum melanjutkan perjalanannya. Dia menarik pintu lemari dan meletakkan pakaian di dalamnya. Pemandangan itu seharusnya tidak membuatnya kesal, namun itu terjadi dan dia tahu itu tidak benar seperti yang dia rasakan. Tuan yang membuatnya tertarik memiliki status tinggi. Jelas bahwa dia akan menemukan seorang wanita dengan status yang setara dengannya. Dia hanyalah satu di antara banyak wanita yang terpesona dengan penampilannya. Dia telah melindunginya, memberikan atap di atas kepalanya dan berbicara dengannya dengan baik, tetapi itu tidak berarti dia akan jatuh cinta padanya. Dia polos seperti kanvas dan manusia. Waktu hidup adalah hal yang rumit. Manusia lahir dan mati ketika waktunya tiba, tidak seperti vampir yang hidup lebih lama dalam ribuan tahun. Vampir berdarah murni hidup lebih lama dari vampir normal. Lord of Valerian telah berhenti mengunjunginya ketika dia mulai tinggal bersama kerabatnya. Sebenarnya dia berhenti mengunjunginya karena dia hanyalah anak manusia. Elliot adalah orang yang memastikan untuk mengawasinya untuk memastikan gadis kecil itu dalam keadaan baik karena dia telah menumbuhkan keterikatan padanya. Baru setelah Elliot membawa foto Kathy ke Sylvia, Alexander melihat sekilas wanita muda berusia 17 tahun itu. Kathy sangat merindukan keluarganya, terutama bibinya. Wanita itu telah menjawab pertanyaan penasarannya saat dia tumbuh dewasa, mengambil peran sebagai ibunya. Dia ingin melihat mereka dan karena itu telah memberi tahu kepala pelayan. Saat dia berpakaian dan bersiap untuk meninggalkan kamarnya, seseorang mengetuk. Masuk, Kathy membukakan pintu dan masuklah Dorothy yang juga berpakaian. Kemana kamu pergi? Dorothy bertanya bingung melihat Kathy. Saya berpikir untuk mengunjungi kuburan. Selambat ini. Kathy mengangguk, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat juga? Dia bertanya. Sebenarnya iya. Cory dan beberapa dari kita akan pergi ke karnaval yang diselenggarakan dan itu tidak terlalu jauh. Dorothy berhenti dan kemudian melanjutkan, pemakaman sedang dalam perjalanan. Kami bisa menunggumu dan kemudian pergi bersama ke karnaval, dia menawarkan. Aku baik-baik saja dengan itu, jawab Kathy sebelum mereka pergi menemui orang lain yang menemani mereka. Sesampainya di pemakaman, Kathy pergi sendiri untuk menemui keluarganya sementara yang lain menunggunya di luar. Lord of Valeria telah mengambil tanggung jawab untuk memberikan ruang mati. Kedua orang tua Kathy dan kerabatnya tinggal di kuburan yang sama. Setelah pergi ke kuburan kerabatnya, dia membungkuk mencapai kuburan orang tuanya dan mendorong daun-daun yang mati untuk menempatkan satu bunga lili di masing-masingnya. Dia tidak memiliki cukup ingatan kecuali malam mengerikan yang terjadi 12 tahun yang lalu. Itu menghantuinya bahkan sekarang karena dia kesulitan tidur di malam hari. Mama, bisiknya, aku harap kamu baik-baik saja dimanapun kamu berada.
Aku merindukanmu. Dia berbicara padanya, menceritakan tentang pekerjaannya di mansion dan teater yang dia kunjungi. Angin menderu di hutan dan dia melihat ke arahnya saat dia kembali ke kereta. Mereka naik kereta tua yang kadang-kadang digunakan oleh para pekerja. Kereta itu agak besar untuk memuat 6 orang di dalamnya. Selain Catherine, ada Cory, Dorothy, Matilda, Cynthia, dan Faye. Perjalanan meskipun pendek adalah salah satu yang hidup. Kathy hanya mendengarkan sementara Matilda tampak tidak tertarik dan melihat keluar. Dia bermain dengan tongkat kayu yang dia ambil dari kuburan. Kali ini saya menabung agar bisa membeli barang dari karnaval, kata Faye merasa bangga. Dia memiliki mata sipit kecil dan rambut lurus sebahu. Yang ini dibeli tahun lalu. Cynthia memamerkan gelang di tangannya yang tampak seperti emas dengan batu-batu yang tampak cemerlang di atasnya. Wah, berapa harganya? Tanya Dorothy. Penghasilan saya selama 2 bulan. Cynthia menyeringai membuat Matilda memutar bola matanya ke sudut. Kathy tidak tahu apa yang diharapkan dari karnaval Kekaisaran Valerian. Dia telah bersama bibinya ketika dia berada di tanah manusia tetapi itu sudah lama sekali. Karnaval yang diadakan di sana berakhir pada malam hari dengan menutup semua toko. Para pelancong yang melewati desanya bercerita tentang betapa indahnya karnaval di negeri vampir. Sesampainya di tempat tujuan, Cynthia dan Faye pergi duluan sementara Cory mengatakan bahwa dia akan menemui temannya meninggalkan Kathy, Matilda dan Dorothy sendiri. Karnaval diadakan di tengah hutan dengan lentera tergantung di mana-mana menerangi seluruh perimeter. Itu tampak seperti musim perayaan. Pria, wanita, dan anak-anak berkumpul di depan setiap toko untuk melihat apa yang ditawarkan. Ayolah, kamu tidak bisa mengatakannya. Saya akan mengambilnya jika Anda menawarkannya dengan harga yang lebih murah, Kathy mendengar seorang wanita berdebat. Ayah, ke sana. Ada beruang besar di sana. Bisakah kita membelinya? Seorang anak laki-laki meminta ayahnya menarik jubah yang dikenakannya. Ayah anak laki-laki itu adalah seorang vampir dengan kulit pucat dan pakaian gelap yang dia kenakan. Rambutnya yang berminyak disisir ke belakang dengan gaya lama. Tidak sekarang Benny, kata ayahnya singkat sebelum melanjutkan berbicara dengan pria di depannya. Tapi kami tidak punya beruang, anak kecil itu memohon sebelum menggembungkan pipinya. Di salah satu sudut dia melihat seorang wanita menjual kupu-kupu yang meninggalkan jejak cahaya kecil di belakang mereka saat mereka berterbangan di dalam kotak kaca. Di sebelahnya ada toko minuman keras dan Matilda pergi ke sana untuk membeli sebotol anggur dan brandy dengan mengatakan itu murah dibandingkan dengan kota. Mereka mampir untuk melihat pakaian untuk Dorothy saat dia membawa beberapa dari mereka setelah tawar-menawar selama 12 menit. Saat Kathy pergi ke depan, matanya melihat sebuah tenda kecil yang menampilkan wanita dan pria duduk seperti boneka. Para pria berpakaian jauh lebih baik dibandingkan dengan wanita di sana untuk mendapatkan perhatian. Aku tidak tahu karnaval memiliki ini, kata Kathy lembut. Seorang laki-laki dari tenda memergokinya sedang melihat dan mengedipkan mata padanya membuatnya berbalik dengan mata terbelalak. Anda akan terkejut dengan apa yang ditawarkan karnaval di sini, jawab Matilda saat mereka melanjutkan. Ini adalah tempat di mana jika orang yang salah menemukan sesuatu atau orang, dia akan menipu mereka jadi mari kita tetap di sana, rakyat. Ketika kamu mengatakan trik, maksudmu seperti trik penyihir? Tanya Kathy. Ya, dan bahkan ada risiko perbudakan di mana mereka dikirim ke negeri lain. Cory datang setelah setengah jam untuk bergabung melihat-lihat toko. Dorothy kemudian menyeretnya ke toko untuk menunjukkan sesuatu padanya. Kathy pergi ke depan dengan Matilda dan melihat sebuah toko sempit kecil di mana pasangan sedang memeriksa barang-barang. Catherine tampaknya tidak terlihat. Dia berjalan ke arah itu dan melihat itu adalah toko aksesoris. Ada gelang halus, cincin, kalung, liontin dan beberapa hal lain yang dia tidak tahu. Dia mengambil salah satu liontin yang ditampilkan, meletakkannya di tangannya. Itu adalah batu biru kerajaan yang memiliki desain emas di sekelilingnya dengan beberapa batu pucat kecil. Meskipun dia telah menemukan yang serupa seperti ini, yang satu ini secara khusus terlihat berbeda.
Jika dilihat lebih dekat, sesuatu bergerak di dalam batu secara ajaib. Aneh, pikir Kathy dalam hati. Ini batu pesona. Seorang lelaki tua muncul di konter dengan rambut panjang yang tergerai menutupi sebagian besar wajahnya seperti tirai. Apakah Anda ingin membelinya? Berapa harganya? Kathy bertanya pada lelaki tua itu. Biasanya saya menjualnya dengan harga tinggi, tetapi hari ini saya menjualnya dengan harga rendah. Itu hanya akan menjadi 39 koin emas, katanya sambil menyesuaikan barang-barang di sekitarnya. Kathy dan Matilda saling memandang wajah satu sama lain begitu dia mengungkapkan biayanya. Hanya orang kaya yang mampu membeli 39 koin emas. Orang tua, apakah kamu bercanda? Matilda menyipitkan matanya bertanya. Pria itu berpikir dalam hati sambil menatap Kathy dan kemudian berbicara. Bagaimana dengan ini? Saya siap untuk menukar sesuatu yang mungkin Anda tawarkan. Jangan salah paham. Saya berbicara tentang rantai di leher Anda. Petik 2. Ini. Kathy meletakkan tangannya di rantai dan mengeluarkan salib perak metalik yang memiliki batu merah kecil di tengahnya. Dia selalu menyembunyikan salib di balik pakaiannya dan ingin tahu bagaimana lelaki tua itu mengetahuinya. Itu dia. Pertukaran yang setara atau Anda harus membelikan saya jiwa. Saya dapat melihat bahwa itu dimaksudkan untuk menjadi milik Anda, kata pria itu sambil mencondongkan tubuh ke depan. Apakah kamu melihat itu? Pasangan yang berada di toko itu berbicara sambil melihat ke salib. Ya, dan melihat pakaiannya. Saya berani bertaruh dia mencurinya, pria itu berbisik, tetapi Kathy mendengarnya dengan yang lain. Permisi, tuan yang baik, kata Kathy berbalik untuk berbicara kepada pria itu, apakah Anda mengenal saya? Apa? Tidak, saya tidak, jawab pria itu hati-hati. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda bisa menyiratkan bahwa saya mencuri ini ketika Anda tidak tahu siapa saya? Dia bertanya padanya sambil mengangkat alisnya dan mengangkat dagunya ke atas. Apakah dia Putri Duke? Pria lain bertanya dengan cemas siapa yang berdiri di sampingnya. Tentu saja tidak. Lihatlah gaunnya yang compang camping, kata pria itu dengan angkuh. Jadi, jika kami merobek gaun yang kamu kenakan, kamu akan menjadi pencuri yang lebih besar dengan wajah sepertimu, kata Kathy membuat pria itu marah. Mereka berkumpul di sekitar mereka. Beraninya kau. Anda memiliki karakter, pria itu memulai tetapi Kathy memotongnya. Saya memiliki karakter yang lebih baik daripada yang pernah Anda miliki. Untuk seseorang yang menilai seseorang dengan apa yang dikenakan, Anda tidak berhak berbicara. Kamu adalah pria dengan karakter yang dangkal, kata Kathy sambil melipat tangannya. Mari kita lihat siapa yang dangkal sekarang, kata pria itu meraih tangannya erat-erat saat taringnya tumbuh. Cukup. Kathy mendengar suara yang dikenalnya dan berbalik untuk melihat siapa itu. Melihat Elliot dan Sylvia mengejutkannya tetapi matanya melebar melihat Lord of Valeria berdiri di sana dengan ekspresi muram.